lalu dia menghapuskan nafasnya dan berarti like I do, silangi Tuhan, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, sanaku dapat ampun dosa. Shalom adik-adik, Shalom adik-adik. kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu bersama Kak Tia Sinaga, Kak Adet Bangku Bolon, Kak Mary Dorong Saribu. Nah adik-adik, ingat nggak hari ini hari apa ya? Hari apa? Hari Minggu. Bener nggak hari Minggu? Bener juga. Bener juga sih, tapi ada yang lebih spesial. Minggu ini lebih spesial karena apa? Ada yang tahu? Apa ya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa? Paskah. Betul sekali. Hari ini spesial karena hari ini adalah hari Paskah. Kita harus berbahagia karena Yesus Kristus telah bangkit untuk kita semua. Nah, adik-adik, sebelum pandemi menyerang, biasanya adik-adik sudah berkumpul kan di gereja untuk mencari telur Paskah? Apa hari ini di rumah adik-adik ada yang mencari telur Paskah juga? Wah, kalau iya pasti seru banget ya Kak ya. Kalau di rumahnya ada mencari telur Paskah juga. Walaupun kita nggak bisa berkumpul tahun ini, tapi Kakak berharap makna Paskah tetap ada di hati adik-adik. Oke adik-adik, Katia mau lihat semangat adik-adik. Kita akan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Ku Menang di medley dengan Dia Harus Makin Bertambah. Haleluya,
Aku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang kami sembah, tiliklah hati kami, bangunkan jiwa kami, agar tak disesatkan oleh jerat penarik duniawi, tapi bimbinglah kami untuk menikmati firman-Mu, hukum-Mu, makin kami hayati, sehingga dengan penghiburan-Mu kami dipuaskan akan kehausan jiwa kami, oleh dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan nats epistel kita yang dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Kita akan membaca epistel. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab? Sudah? Bagus. Kita buka epistel kita hari ini dari Yohanes 3 ayat 15 sampai 21. Yohanes 3 ayat 15 sampai 21. Nanti Katia akan membacakan mulai ayat 15, lalu adik-adik membaca ayat 16 bersama Kak Adet dan Kak Mary. Kita bacanya bergantian sampai ayat 21. Oke, Katia tungguin dulu nih. Kalau sudah semuanya menemukan ayat epistel kita baca ya. Yohanes 3 ayat 15 sampai 21. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat pujian sebab Dia hidup.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu 4 April 2021 ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayat 12. Saya bacakan di dalam nama Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita memperingati perayaan Paskah. Oleh karena itu, Amang mau menyapa pertama sekali, selamat Paskah adik-adikku sekalian. Paskah itu berarti kelepasan. Paskah itu berarti pembebasan. Paskah, kalau dalam bahasa yang lebih populer mungkin di tengah-tengah kita, boleh kita katakan kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan bukan hanya secara jasmani, tetapi Paskah mau menyatakan kemerdekaan secara rohani. Adik-adikku yang terkasih, pada hari Jumat tanggal 2 April kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang disebut dengan Jumat Agung. Lalu hari ini kita merayakan kebangkitannya.
Dia bangkit, dia mengalahkan kuasa maut, dia bangkit, dia mengalahkan kematian itu sendiri. Itu menjadi bukti nyata, itu menjadi pertanda bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang mampu mengalahkan segala kuasa maut, yang tidak dibatasi, yang tidak mampu dikuasai oleh kekuasaan apapun, bahkan oleh kematian sekalipun. Kebangkitan Yesus menjadi satu bukti nyata. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Dengan kebangkitannya, kita semua menjadi anak-anaknya yang akan menjadi pewaris-pewaris kehidupan yang kekal. Kebangkitan Yesus menjadi titik awal bagi kita semua menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Adik-adikku yang terkasih, melalui ibadah kita hari ini, melalui firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini, melalui perayaan Paskah yang kita rayakan saat ini, adik-adikku mau diajak, adik-adikku mau dibawa, adik-adikku semuanya mau diingatkan. Katakanlah dalam kehidupanmu bahwasanya engkau beruntung menjadi anak Tuhan. Mari katakan di dalam hatimu, mari suarakan di tengah-tengah kehidupanmu, aku beruntung jadi anak Tuhan. Mari adik-adikku, kita semuanya yang di rumah, mari kita sama-sama ucapkan sekali lagi, katakan, aku beruntung jadi anak Tuhan. 2, 2, 3 ya. Aku beruntung jadi anak Tuhan. Karena setelah kebangkitan Kristus, kamu memiliki jaminan, kamu memiliki kepastian, kita menjadi pewaris-pewaris kehidupan yang kekal. Oleh karena itu adik-adikku sekolah minggu, melalui perayaan Paskah ini, mari senantiasa bersukacita. Dan jangan pernah kiranya sukacitamu hilang. Jangan pernah senantiasa sukacitamu hilang di tengah-tengah dunia ini. Walau penuh keterbatasan, walau pada saat ini, sampai hari ini, kita belum bisa bersama beribadah di tengah-tengah gereja kita. Percayalah, Tuhan menjagamu, Tuhan membimbingmu, Tuhan melindungimu senantiasa. Karena itu, melalui peristiwa kebangkitan Kristus semakin nyata di dalam kehidupanmu, hanya Yesus satu-satunya sumber hidup. Hanya Yesus satu-satunya tempat kita bersandar. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkatimu dan jadilah anak-anak yang takut kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa di tengah-tengah hidup kami. Secara khusus, Tuhan memilih anak-anak sekolah minggu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, membawa berita sukacita yang akan memberitakan tentang kebangkitan-Mu. Dan mereka semakin dikuatkan, mereka semakin dimampukan berkata dan bersuara, aku beruntung jadi anak Tuhan. Dengan pengakuan deklarasi yang demikian, maka anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati mereka di tengah-tengah studinya, berkati mereka di tengah-tengah kehidupannya. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa dunia ini. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menjagai anak-anak sekolah minggu. Berkati orang tua mereka. Biarlah bertambah-tambah sukacita, berkat jasmani, berkat rohani di tengah-tengah kehidupan orang tua anak-anak sekolah minggu. Supaya mereka menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah
kehidupan anak-anaknya. Berkati guru-guru sekolah minggu yang telah mengabdikan dirinya, memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat anak-anak sekolah minggu yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Biarlah mereka semakin bersuka cita dengan bertambah usianya, agar mereka senantiasa mampu melihat begitu berharganya hidup mereka di mata Tuhan. Jikalau ada anak-anak sekolah minggu yang sedang terbaring sakit, kami memohon kehadirat-Mu Bapa. Tumpangkan tangan-Mu yang maha kudus. Angkat setiap penyakit dari tubuh mereka, sehingga anak-anak-Mu dipenuhi sukacita, bergembira, bersukacita menjalani hari-harinya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu berakar bertumbuh di dalam hati kami, sehingga melalui pemberitaan firman-Mu, berita kebangkitan-Mu, kami semakin bersyukur dan bersukacita. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Pengumuman, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan ke rekening yang ada di samping sini. Kalau sudah dikirimkan, jangan lupa untuk memberi informasi ke siswa wilayah masing-masing atau boleh juga ke guru kelasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari firman itu kita tahu bahwa kita harus bangga sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan menunjukkan kasih sayangnya yang begitu besar sehingga Ia rela mati dan bangkit untuk naik ke surga. Itu semua untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Nah, kita mau merespon firman Tuhan dengan lagu Kasih Allah Sungguh Telah Terbukti. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur
dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Hai adik-adik, selamat Hari Paskah. Wah, Tuhan Yesus sudah Sudah bangkit. Kita harus penuh dengan Sukacita dan semangat. Semangat banget nih Kak, kayak hari ini. Iya, wow. Kita Kita pakai apa ketampilan kita berbeda ya. Beda banget. Ah. Sekarang kita mau membuat sesuatu nih. Membuat Yang apa ya, berbeda Kak? dari tahun-tahun sebelumnya Kak Adet. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita rebus telur, setelah itu kan dihias ya. Nah, tapi kalau tahun ini karena adik-adik semuanya Ada dari lagi rumah. masa pandemi, mereka harus di rumah. Jadi kita ajak mereka untuk membuat kue telur Paskah. Kenapa ya telur Paskah itu selalu Iya, diidentikan ya, dengan ya. Paskah? Nah, cari tahu di e-bulletin sekolah minggu yang Maret. baru dikeluarkan pada bulan Maret yang lalu. Betul. Nanti adik-adik bisa baca kenapa ya telur itu selalu identik dengan hari Paskah. Jangan lupa dibaca, banyak artikel, banyak foto-foto yang menarik untuk dipelajari ya. Yuk Kak, sekarang kita lihat ya bahan-bahannya apa aja. Ini dia. Yang pertama, bahan utamanya apa tuh Kak? Ada biskuit. Oh, biskuit. Ya, biskuit Merek apa kemarin saja ini ya, Kak? boleh. Merek apa aja boleh. Lalu Kak, apa Ada, lagi? kemudian susu Susu kental kental manis ya. Ya. Setelah itu kita akan menghiasnya dengan apa Kak Ade? Pakai mesis. Ada mesis ya. pakai Oke. Boleh. Atau yang warna-warni Yang bisa ya, warna-warni seperti ini. biar lebih menarik menarik ya. Ya, betul. Nah, oke. Terus Kak, Kemudian peralatannya ya. Peralatannya. Nah, ini wadah Wadah ya kosong untuk menumbuk ini ya, menghancurkan Biskuit. biskuitnya. Bisa pakai Kemudian ini, ya, boleh ya pakai kita menumbuknya pakai gelas ya. Bisa Atau juga punya blender, ulekan, atau ulekan. ya. Tapi kalau ulekan dicuci dulu kali ya Kak Adet ya. Setelah itu dikasih plastik ya. Betul. Ya. Oke. Kita pertama-tama kita buka dari Ya. bungkusnya ya tentunya. Ya. Terus kita masukin ke wadahnya. Nih. Iya, Kak Adet. Nah, seperti ini. Tumbuk ya, coba Kak Adet. Nah. Yuk, kita tumbuk ya. Kita tumbuk ya. Oh. Aduh. Simsalabim. Nah, udah jadi nih. Iya. Yuk Udah kita hancur tinggal. ya. Nah, kita campur Terus, susu kental manisnya Iya, ya. sampai sehancur seperti ini adik-adik. Terus dicampur dengan Di susu
syukur sama. Oh, diulenin. Jangan lupa cuci tangan dulu atau pakai plastik seperti ini ya. Diaduk Kak. Aduk-aduk ya Kak Adat ya. Sampai kental ya. Oh. Nanti adik-adik bisa minta bantuan mama atau papa ya. Kerjainnya bisa bareng-bareng di rumah. Iya. Ya, nanti dibentuknya sampai seperti ini ya, Kak. Iya kan? Sampai padat, sampai apa sih namanya kalis ya. Tuh. Nah, habis itu kita ambil sebagian gini ya, Kak. Terus kita bentuk bulat. Iya, bulat boleh, menyerupai telur boleh ya. Pokoknya sesuka adik-adik Iya. ya. Bentuk Ah, mirip telur. Nah, kayaknya enak ya nih Kak Adet ya. manis ya. Abis itu Kak, Baru kita pakai hiasannya ya. Wah, ini kayaknya Aku mau- bagus sekali. Aku mau yang coklat. Iya. Oh. Nah, jadi deh. Ya. Ini yang coklat. Wow. Nah, adik-adik Aduh. bisa buat seperti ini, bisa berwarna atau mau ditambahin kuping-kupingnya jadi kelinci atau apa juga Boleh ya Kak. kreativitasnya ya masing-masing ya. Oh, mau bentuknya seperti Nah, setelah itu adik-adik bisa langsung dimakan. Wah, rasanya enak nih, sekali makan. ini. Atau deh. kita coba ya Kak. Oh, boleh. ya. Kita coba nih Kakak. Oke. Oh, pasti enak nih. Kita coba ya. Ini kayaknya cocok untuk adik-adik ya, Kak Adet ya. Enak loh, manis. Oke. Enak Kak. Nah, Habis jangan lupa sekolah ya. minggu, habis sekolah minggu makannya Ya. manis-manis ya Jangan kan? lupa mencoba ya. Kemudian kalau setelah dicoba difoto ya untuk buletin bulan ini ya, bulan Maret April. April, betul. Nah, Ya. Kak, kita punya hadiah menarik nih untuk acara Paskah. Ntar dulu, dihabisin dulu. Nanti enak ya, Kak. Nah, Kak Adet akan mengumumkan. Jadi, adik-adik diminta untuk membuat video tentang ini ya Kak, proses pembuatan kue telur Paskah ini bersama dengan keluarga, bersama mama, papa, adik kakak. Nanti dikirimkan videonya ke guru Sekolahnya minggu masing-masing. Iya, guru ya. kelasnya masing-masing. Ada hadiahnya nggak sih, Kak Ada Adet? hadiahnya. Kita pilih 5 orang dari kelas kecil dan 5 orang dari Dari kelas kelas besar. besar. Nah, Oh. jadi adik-adik Hadiahnya jangan kapan lupa. diambil? Hadiahnya nanti diinfokan ya Kak. Info kembali. Hadiahnya pokoknya ya. menarik banget. Jadi adik-adik kerjakan bersama mama papa, bersama Kemudian keluarga. di videoin ya, Dan jangan lupa ya, divideokan. divideokan. Iya, proses pembuatannya ya. Tapi nggak usah dari beli bahannya, nggak usah ya Kak. Saya. Iya, beli pas bikinnya aja Yang ya. penting bikinnya ya. Bikinnya bersama. Sampai jadinya Sampai ya. seperti ini. Sama kreativitas adik-adiknya ya. Boleh nggak usah. Boleh dihias. Ya, boleh dihias. Ditambah taman-tamannya, ditambah apa gitu boleh ya. Oke. Gitu adik-adik, selamat mencoba, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Tuhan Yesus sudah bangkit, semangat, penuh sukacita.